Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini gue tuh back to main kontennya, itu adalah buat tutorial atau breakdown video gitu. Jadi di sini gue itu mau bikin VFX dari animenya si anaknya Naruto ya, yang namanya itu adalah Boruto. Jadi di situ kayak ada scene kalau Borutonya itu dirasukin sama Momoshiki kalau nggak salah namanya ya. Dan di situ scene-nya ya lumayan epic lah. Jadi di sini gua akan bikin ya lumayan mirip lah sama scene si Boruto yang itu. Dan contoh videonya itu seperti ini. What's the name of jutsu? Rasengan. Nah itu dia tadi contoh ya gua buat VFX ya dari animenya Boruto. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, sekarang kita di sini sudah ada di Adobe After Effects-nya ya. Jadi di sini gua jatuhnya mau nge-breakdown aja. Kenapa nggak tutorial? Karena kalau gua nge-tutorial itu prosesnya jadinya lama banget ya. Bukan karena editnya yang lama, tapi karena nunggunya itu yang lama. Nah, nunggunya itu di bagian mana sih, Bang? Nah, nunggunya itu di bagian rotobrushnya itu jadi lama banget. Jadi kayak ada rotobrush apa namanya ya, prepagation atau apa gitu namanya. Nah di bagian proses itu jadinya lama banget. Jadi kayak satu frame itu dia kayak ngitung garisnya itu kayak mungkin 100 gitu. Nah itu jadinya yang lama banget. Jadinya di sini gua jatuhnya nge-breakdown aja. Tapi di sini tenang aja, di sini gua akan kupas tuntas apa aja efek yang gua pakai dan gimana cara editnya. Oke? Dan ini dia hasil akhirnya. Nah, di sini kita akan nge-breakdown dari awal banget. Nah, biasanya kalau gua ngedit itu awalnya pasti dari backgroundnya dulu ya. Jadi subjeknya itu nanti. Nah, di awal di sini gua pastinya bikin langitnya itu warna ungu ya, karena dari scene-nya si Boruto ya yang dirasukin Momoshiki itu ya. Nah, itu dia langitnya ya agak-agak warna ungu gitu. Jadi di sini gua bikin solid ya. Nah, kalau cara bikin solid itu, kalau kalian nggak tahu, ini sebenarnya dasar banget, kalian harusnya tahu. Cara bikin solid itu tinggal klik kanan di sini, terus new, terus solid gitu. Nah, colornya kalian sesuaikan dengan warna ungu yang kalian mau, ya. Nah, di sini berhubung gua bikin ungunya itu rada-rada cacat gitu ya. Jadi di sini gua tambahin lumetric color. Nah, di sini gua cuman mau ngegelapin aja kayak gitu dia, ya. Nah, terus kalau kalian misalnya udah sesuai nih solid warna ungunya ya, kita lanjut ke bagian kita kasih awan. Set. Nah, ini dia awannya. Nah, misalkan kalau kalian mau bahan-bahannya atau kalian mau download sendiri di Google ya, cari awan sendiri itu bisa aja. Nanti ini bahan-bahannya gua akan taruh semua di link gitu. Nanti kalian cek aja di deskripsi. Oke? Nah, di sini di bagian awan, efeknya itu apa aja yang gua pakai? Di sini kan ini awannya ini terang banget ya. Kalau kita matiin lumetric colornya, nah awannya itu kayak gini. Nah jelas ini nggak cocok banget sama langitnya ya kan. Nah di sini gua kasih lumetric color, gua nyalain lumetric colornya, set. Nah dia jadinya agak sesuai dengan si background ungunya. Nah di sini yang gua lumetri ini tuh cuman exposure-nya aja sama saturationnya. Ya jadi gua gelapin, terus gua rendahin nih warnanya pakai, gua kecilin saturasinya. Oke? Dan di sini gua tambahin Gaussian blur ya sekitar 6 aja. Gua di sini bikin dia rada blur gitu si awannya, karena gua pengennya nanti itu dia fokusnya di bagian subjeknya. Nah, subjeknya itu apa? Subjeknya ya kita yang sebagai Borutonya ya. Nah, nanti yang ada orang tadi di tengah itu. Nah, gua pengennya tajamnya itu di situ. Jadi di bagian backgroundnya itu dia rada-rada blur. Jadi gua kasih blur di bagian awannya. Dan nggak sampai situ aja, di sini gua gerakin awannya ya. Gerakin awannya cuman standar, gua cuman main position sama scale ya. Nah, di sini positionnya gua gerakinnya kayak gini. Jadi dia ini dia rada mundur karena apa ya? Kameranya kan dia itu kan dari deket ke mundur gitu ya, zoom out ya. Movement kameranya. Jadi gua scale-nya itu mundur. Ya, mundurnya sedikit aja, ini scale-nya 68 sampai ujung itu 62. Jadi sekitar
turun 6 aja. Nah, posisinya itu gue gerakinnya ke kiri. Jadi gerakannya awannya itu seperti ini. Nah, misalkan kalau kalian mau nanya, Bang, kenapa nggak di 3D-in aja gitu? Pakai 3D kamera? Sebenarnya bisa, cuman di situ jatuhnya gue kayak ngerepotin diri sendiri gitu. Karena apa? Karena kalau gue nyalain kameranya ya, nah di sini gue jelasin ya sekalian kameranya. Di sini gue kameranya itu pakai preset customnya itu pakai yang 24 mili. Nah, cara aktifin kameranya itu gimana, Bang ya? Jadi di sini gua tinggal klik sini terus new, terus kamera. Nah, di sini gua nggak ada atur apa-apa, cuman presetnya di sini gua pakai yang 24 mili ya. Kenapa 24 mili? Karena itu lensa standar ya, wide ya, lensa standar wide. Jadi gua pengen dia itu movement kameranya itu terlihat wide gitu ya. Kalau 50 mili ini kan ya sesuai dengan mata kita gitu ya kan. Dia itu kayak, kalau dianggapannya di kamera itu kayak lensa fix lah ya. Nah, terus ini semakin tele nih. Kalau 200 mili itu dia semakin sudut belakangnya apa ya bahasanya. Pokoknya lebih sempit lah untuk sudut di bagian belakangnya. Jadi gua pengennya dia nge-wide. Jadi di sini gua pakainya yang 24 mili. Jadi kayak gitu aja. Misalkan kalian udah pencet yang 24 mili, kalian langsung oke aja, nanti dia langsung keluar yang si kamera ini. Kayak gitu ya. Nah, gue balik lagi kenapa gue nggak pakai kamera, karena kita ke yang 2 view ini, anggapannya ini subjek. Misalkan subjek di sini, harusnya awan itu kan jauh nih di belakang ya. Kalau secara realnya ya, itu pasti subjek terus awan itu jauh banget di belakang. Nah, jadi dia gerakannya itu jatuhnya lebih real kalau kayak gitu. Misalkan di sini kalian taruh subjek ya. Ini kameranya dari atas ya kelihatannya. Kalian taruh subjek di sini, terus awannya ada di belakang sini, kayak deket gitu ya. Nah, itu jadinya kayak kelihatan bohong banget gitu loh, gerakan movement kameranya. Jadi kayak kalian tes aja lah. Misalkan kalian taruh di sini subjek terus awan di sini. Jadi kayak awan itu kok kayak kelihatan deket banget gitu ya, nggak jauh di belakang gitu. Nah, harusnya awan itu kalian tarik mundur ke belakang jauh banget ya. Cuman itu kan jatuhnya ngerepotin ya. Jadi gua nggak aktifin 3D-nya ya. Nih, gua nggak aktifin 3D-nya biar dia nggak ngikut ke kamera 3D-nya. Nah, kayak gitu aja penjelasannya ya. Nah, jadi di sini gua ngakalinnya dia pakai position sama scale. Jadi kayak gua kecilin dikit sama gua gerakin dikit. Jadi seolah-olah awannya itu gerak. Nah, kayak gitu dia penjelasannya. Oke. Nah, di sini gua nambahin gunung. Nah, gunung kita nyalain set. Nah, ini gunungnya kayak gini doang. Ya, di sini efek yang gua pakai sama aja, lumetric color dan si Gaussian blur ya. Nah, di sini Gaussian blurnya agak gede ya. Di sini gua pakainya 9. Terus lumetric color ini fungsinya buat kalian sesuaikan warnanya ini ya, warna gunungnya dengan si backgroundnya. Ya, kalian atur-atur aja sendiri sampai dia warnanya sesuai dengan backgroundnya ya, si gunungnya ini. Nah, oke. Nah, di sini gua nyalain 3D-nya nih ya. Nah, di sini kita balik lagi ke yang 2 view. Nah, gunung ini gua taruhnya jauh nih di belakang. Nah, kameranya di mana? Kamera kita klik. Nah, kameranya tuh di sini, ya kan? Terus subjeknya nanti ini gua taruh deket di sini. Subjeknya yang si Borutonya ya. Nah, terus kalau realnya kan gunung itu kan pasti jauh di belakang. Nah, di sini gua taruh gunungnya. Nah, kalau misalnya awan, harusnya itu ini gunung, awan itu lebih jauh lagi di belakang, baru dia lebih kelihatan real. Tapi kalau gunung kan ya deket-deket aja ditaruh nggak apa-apa. Jadi di sini gunungnya gua pakein 3D gitu ya. Nih, gua aktifin 3D-nya nih. Oke, kita lanjut ya. Kita balik ke feed. Nah, di sini sesudah gua tambahin gunung, di sini gua apa ya? Ini kan kayak kurang real ya kelihatannya backgroundnya. Jadi di sini gua tambahin dia ada efek-efek kayak agak gelap gitu ya. Nah, kayak gini dia. Nah, ini sebenarnya ini bukan vignette ya. Jatuhnya ini cuman black solid. Nah, ini efeknya nggak ada gua pakai apa-apa. Ini black solid doang. Cara bikin black solid itu sama kayak ini ya. Kalian tinggal new terus solid terus warnanya kalian tinggal pilih hitam. Nih, kalian pilih yang warna hitam. Nah, terus di sini gua pen tool. Nah, gua pen tool, gua masking di bagian kanannya aja, dan maskingnya fadernya gua tinggiin nih biar dia hitamnya itu agak merata gitu. Jadinya seperti ini. Nah,
Ini sih terserah kalian. Ini gua karena pengen lebih kelihatan real, jadi gua tambahin nih bagian gelap nih di bagian kanannya. Dan jangan lupa kalian kasih nama ya, biar kalian nggak bingung gitu ya. Dan oke ya, kita lanjut ke bagian matahari. Nah, di sini gua tambahin efek matahari. Nah, matahari itu pastinya posisinya sama dengan si langit ya. Dan di sini mataharinya gua nggak pakein si 3D. Jadi gua jatuhnya ngeditnya sama. Gua cuman main scaling doang nih. Jadi dari 201 karena dia zoom out, jadi gua turuninnya ke 196. 201 ke 196 ya. Kayak gitu. Dan efek lens flare ya, ini gua pakai efek namanya lens flare. Kalian tinggal cari aja di sini lens flare gitu. Lens flare. Nih ada lens flare ya. Nah, efek itu yang gua pakai. Dan ini cara apanya ya? Cara kasih efek lens flare-nya itu kalian buat black solid dulu. Ya, kalian tinggal new terus solid ya, pilih yang warna hitam. Ya. Sudah warna hitam. Nah, ini gua ini ya toggle dulu. Ini kan add nih, kita kasih normal. Nah, aslinya tuh kayak gini. Aslinya ini black solid. Terus kita kasih lens flare nih. Kita masukin lens flare-nya ke bagian black solid-nya. Tek. Nah, ini ada efek mataharinya ya. Dan gua tambahin efek blur. Set, kayak gini. Ya kan? Nah, sudah seperti ini ya. Terus si modenya ini gua rubah menjadi add dan jadinya seperti ini. Dan kayak gitu dia cara ngebuat matahari ya. Jadi kalian black solid dulu. Terus sudah black solid muncul ini, kalian masukin lens flare, kalian masukin Gaussian blur, kalian atur-atur lah ini lens flare-nya ya. Di sini gua pakai presetnya itu yang 105 mili. Nah, di sini kenapa gua pakai 105 mili? Karena pakai matahari yang lain itu mataharinya agak jelek gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat nih mataharinya ini kayak gini, dan matahari yang terbaik menurut gua yaitu yang 105 ini. Jadi dia warna putih gitu ya. Dan kayak gitu aja caranya gua buat matahari. Dan oke, kita lanjut. Nah, sudah ini kita buat backgroundnya. Dan kita lanjut langsung ke bagian subjeknya ya. Dan bagian subjek kita mulai dari sini. Nah, awalnya itu sebenarnya yang ini. Nah, di sini kita matiin dulu efek key light-nya, sama gua matiin yang atas. Nah, ini gua potong bagian kakinya pakai masking. Dan gua nyalain efek key light-nya, gua hapus dan jadinya itu seperti ini. Jangan lupa, ini kan green screen gua itu nggak sampai ujung-ujung nih, ya kan? Nah, di sini gua crop aja pakai yang source crop ya. Jadi gua mainin aja cropnya dan dia akan terpotong bagian yang nggak warna hijau di belakangnya. Nah, oke. Nah, ini kan tangannya terpotong nih karena tangan gua itu kalau kita matiin key light-nya, nah tangan gua itu dia nggak masuk di bagian green screen-nya. Nah, kan jadinya susah tuh. Daripada kalau kalian mau masking, mending kita pakai roto. Nah, efek roto itu yang bikin dia jadinya berat banget. Ya kan? Terus kita nyalain key light-nya lagi. Nah, ini gua duplikat ya, si ini gua duplikat. Nah, terus kalian pre-compose aja, tapi matiin si key light-nya. Nah, kita masuk ke bagian sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada roto brush propagating-nya. Nah, itu adalah yang paling berat menurut gua. Nah, kalau kita double klik di bagian sini, nah, nih nunggu nih lama. Nah, ini dia gua ngeroto brush. Nah, kalau kalian mau ngeroto brush itu kalian bukanya yang layer ya, bukan yang composition. Jadi kalian jangan lupa. Nah, kita balik lagi ke composition. Nah, cara buka layer itu kalian tinggal double klik aja videonya. Nah, kalian langsung larinya ke layer. Nah, cara pakai roto brush itu kalian langsung tinggal klik ini, roto brush tool. Terus dia itu kalau kalian pernah pakai Photoshop, dia itu kayak selection tool gitu. Jadi kalian tinggal kayak gambar-gambar aja di bagian yang kalian mau seleksi ya. Nanti dia akan keluar garis pink ini sendiri. Dan settingannya di sini gua pakai yang base ya. Dan ini gua versinya yang 2 ya, yang udah terbaru, yang roto brush-nya. Nah, jadi ini kalian apa ya? Kalian seleksi-seleksi
misalkan kalian udah seleksi nih di bagian frame yang pertama, nanti cara biar dia auto seleksi ke frame bagian selanjutnya, kalian tinggal pencet spasi aja atau kalian play aja videonya, nanti dia akan seleksi sendiri. Kayak gitu aja. Nah, ini sudah dia seleksi di bagian tangannya. Kita balik lagi yang ke sini. Nah, terus yang bagian keying ini, jadi gua ngambilnya itu nih, gua ada masking, jadi gua kayak ngambilnya itu cuman di bagian dalamnya aja. Nah, terus untuk bagian luarnya ini gua ngambilnya di bagian yang rotobrush. Nah, kalau kita nyalain, set, jadi dia keluar tuh tangannya. Ini hasil rotobrush yang tangan, yang dalam itu hasil dari keyingnya ya. Kita pakai keylight tadi. Dan jadinya seperti ini. Dan ini kan nggak ada kaki nih. Terus kita lari ke bagian sini. Nah, ini dia. Nah, yang kaki ini sebenarnya foto. Mana ya? Ini lain. Mana fotonya? Ini. Nah, ini dia. Ini sebenarnya gua kayak foto apa ya anggapannya, levitasi aja. Jadi kayak gua lompat terus gua foto. Cek. Nah, gua lompatnya kayak gini. Kita lihat nih. Nah, ini dia foto gua lompat. Jadi gua lompat aja terus gua edit di Photoshop dulu ya. Nah, gua edit langsung jadinya kayak gini. Jadi kayak gua PNG kan aja ya. Jadi gua seleksi di Photoshop dan hasilnya tuh kayak gini. Dan kita langsung masukin aja, terus kita taruh, kita atur-atur dia sampai nyatu dengan si kakinya. Jadinya kayak gini. Nah, oke. Dan lanjut nih. Nah, di sini gua ada tambahin tanduk. Nah, tanduk ini sebenarnya gue apa ya? Gue itu kayak gambar aja di Photoshop nih. Kalau kalian lihat ini kayak tolol banget gambarnya. Dan ya yang penting gua nyatuinnya lewat AE aja. Jadi kayak gua atur-atur lagi warnanya. Nah, ini dia. Ini sebenarnya ada efek yang gagal invert, jadi kayak gua matiin efeknya. Dan efek yang gua pakai itu cuman hue saturation sama lumetric color. Jadi kayak usahakan dia itu agak menyatu dengan si warna kulitnya kita gitu ya. Jadi kayak gitu aja. Terus kan ini kepala gue ini goyang-goyang nih ya kan. Nah di sini gua parent linknya itu gua arahkan ke 03. Nah 03 itu apa sih bang? 03 itu adalah track motionnya. Jadi si tanduk ini dia itu ngikutin track motionnya di bagian mata gua karena itu adalah daerah yang terdekat. Nah cara buat track motion itu kalian tinggal klik videonya. Contohnya, klik videonya, terus kalian awal itu kalian buat nulnya dulu. Kalian klik kanan sini, terus new, terus nul gitu, nul objek nih. Nah, anggap aja nih 05 ya. Terus kita ke tracker nih, ada tracker di bagian sini. Nah, terus kita klik videonya. Nah, ini ada track motion. Nah, kita track motion. Nah, ini kan ada track point-nya nih. Nah, track point ini kalian arahkan ke bagian nih. Ini ada orangnya nih. Kita seret langsung ke bagian, ya terserah aja, yang penting pokoknya kalian atur track point-nya itu ke bagian yang kontras pokoknya. Jadi gua kayak gini terus gua kecilin. Nah, misalkan nih udah kayak gini nih. Nah, terus kalian langsung analyze ya. Nanti dia akan nge-track sendiri ya. Nanti dia akan ngikutin gerakannya. Misalkan nih udah ngikutin gerakannya, terus kalian edit target, terus layernya ini kalian arahkan ke 0 yang kalian udah buat nih. Nah, tadi kan gua udah 03 nih gua buatnya ya kan. Nah, terus kalian misalkan udah atur layernya, kalian langsung klik OK aja, terus langsung apply. Nah, nanti nulnya itu akan menjadi si track point-nya tersebut. Oke, kita hapus aja ini track point-nya, kita balik lagi ke sini. Nah, yang 0 ini, yang merah ini adalah track point-nya. Nah, itu dia ngikutin gerakan kepala kita. Dan kalau sudah kayak gitu, terus si tanduk ini, mana tanduknya? Nah, ini dia tanduknya. Parent link-nya kita langsung taruh ke 03 dan si tanduknya ini akan ngikut gerakan kepala kita. Jadi caranya itu seperti itu aja. Nah, untuk edit orangnya, gua caranya kayak gitu doang. Nah, ini ada adjustment layer. Ini sebenarnya ini kayak gua itu ngegelapin di bagian sisi kirinya karena ini kita balik ke komposisi 1. Nah, mataharinya kan ada di sini nih. Ya kan? Otomatis di bagian kiri badan kita itu harusnya gelap dong, ya kan? Jadi di sini kayak gua cara adjustment layer tuh kalian tinggal klik kanan terus new terus adjustment layer. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Terus kalian langsung masukin aja lumetric color. Nah, di sini gua cuman gelapin
-2 ya, exposure-nya -2. Dan sudah itu gua masking kayak gini. Set masking kasar aja. Nah, terus fadernya kalian naikin. Nih, max. Nah, ini fadernya gua naikin sekitar 50. Nah, jadinya itu seperti ini. Dia gelap di bagian kiri. Kayak gitu. Kayak gitu doang, biar dia lebih nyatu ke background-nya. Dan oke, sudah seperti ini. Kita balik ke sini dan kita nyalain Boruto-nya. Nah, kayak gini dia. Nah, ini dia udah warna ungu karena di sini gua udah edit nih lumetri color-nya. Nah, gue editnya tuh kayak temperatur gua kurangin, tint-nya gua naikin. Nah, kalau gua matiin lumetri color-nya warnanya kayak gini ya. Warnanya kayak biasa doang. Nah, kayak gitu. Dan jangan lupa ya, misalkan kalau kalian mau syuting subjeknya, kalian harus tahu gimana backgroundnya yang kalian mau buat, sama nanti terus syutingnya kalian juga harus tahu gitu. Nih, kenapa tergeser? Nah, di sini gua syutingnya itu atur lightingnya itu ada cahaya di bagian sini ya, karena gua pengennya memang ada matahari nih nanti di bagian sini. Jadinya dia nyatu gitu dengan backgroundnya kayak gitu doang. Nah, terus kita nyalain lumetri color-nya. Nah, ini lumetri color cuman atur-atur gimana dia lebih nyatu dengan backgroundnya. Oke, kayak gitu doang. Dan, nah ini kita balik toggle switch-nya ini. Gua nyalain 3D-nya. Nah, jadi dia ngikutin si 3D kamera yang ini. Nah, jadinya dia ngezoom out kayak gini. Otomatis langsung, oke? Dan, nah udah seperti ini. Di sini itu gua mau nambahin efek Rasengan-nya. Nah, Rasengan itu gua sebenarnya sudah ada overlay-nya. Kalau kalian mau langsung cek aja deskripsi ya. Lagi-lagi deskripsi, nanti gua taruh semuanya di situ, oke? Nah, terus nih Rasengan kita nyalain satu. Tek. Mana Rasengan-nya? Nah, ini dia. Nah, ini dia Rasengan-nya. Nah, ini prosesnya lama, sabar. Nah, Rasengan-nya itu gua cuman kasih hue sama saturasi ya, yang ini karena awal Rasengan-nya kan warna orange tuh. Nah, jadi gua rubah ya di master hue-nya. Jadi gua rubah dari orange menjadi warna biru kayak gitu. Dan hasilnya itu seperti ini. Dan modenya itu kalau nggak salah nah ini gua rubah. Gua pakai yang lighten. Kalau normal dia kayak gini. Nah, terus kalau lighten dia mana ini lighten. Nah, jadinya kayak gini. Pokoknya kalau normal itu kayak lebih hard gitu lah warnanya. Kalau lighten itu dia agak soft-soft gitu. Jadi kayak gua itu pengen dia tuh lebih soft aja. Nah, kayak gitu aja Rasengan. Nah, ini ada 2 Rasengan karena Rasengan-nya kan durasinya pendek nih. Nah, jadi gua duplikat aja. Cara duplikat itu kalian tinggal Ctrl D aja. Set. Nah, berhubung ini Rasengan-nya dia looping ya, kalian bisa looping, jadi kalian tinggal taruh begini. Nah, kalian tinggal taruhnya begini aja. Nanti dia akan ngelooping sendiri gerakan Rasengan-nya. Oke? Dan sudah seperti itu. Di sini itu selanjutnya harusnya gue itu tambahin. Nah, ini kan Rasengan-nya kayak belum nyatu nih dengan tangannya. Di sini gue tambahin Rasengan-nya itu cahaya. Nah, cahayanya itu pakai lens flare aja, bro. Jadi caranya itu tinggal new adjustment layer ya, sama aja. Terus adjustment layernya itu kalian tambahin lens flare. Nah, ini lens flare. Dan kalau sudah kayak gitu, kita nyalain matanya, jadinya itu seperti ini. Terus flare brightness-nya itu cuman 42, jadinya itu kayak gini dia. Nah, jadi dia cahayanya itu tembus ke tangan, jadi lebih kelihatan nyatu gitu, oke? Dan sudah seperti ini. Nah, Boruto itu kan ada cahaya-cahaya birunya itu ya di sekitar badannya. Nah, caranya itu gua pakai cahaya birunya itu gua pakai efek yang namanya saber. Sebenarnya itu saber itu gua pernah bahas di video lama. Nanti gua taruh aja di bagian atas. Kalian tinggal klik aja kalau kalian mau efek sabernya ya. Nah, nanti di deskripsi video itu ada link untuk download plugin sabernya ya. Jadi kalian tinggal download aja kayak gitu, oke? Dan ini yang Boruto tadi yang ini ya, yang subjeknya ini gua duplikat, set, jadinya kayak gini. Ada Boruto yang kedua ya. Nah, ini dia. Kita nyalain, set. Nah, ada efek-efek birunya. Nah, caranya itu gimana bang bikin efek saber tuh? Nah, kalian tinggal duplikat ya. Nah, misalkan kalian udah duplikat nih, terus ini kan masih ada efek lumetrinya. Nah, ini kita
caranya itu ngehapus lumetrinya itu kalian tinggal pre-compose aja, kalian duplikat, set. Nah, kalian udah duplikat, terus kalian langsung pre-compose aja, set. Nah, jadinya Boruto Com 2. Jadi ini adalah pre-compose yang baru ya. Terus nih, kalau kalian udah kayak gini ya, terus kalian ke layer. Nah, di sini ada auto trace. Nah, auto trace itu adalah fungsinya itu bikin masking otomatis lah. Bahasa kasarnya itu kayak gitu. Jadi caranya itu, ini sudah ada pre-compose nih, yang baru nih, yang Boruto. Kalian layer auto trace, kalian pilih yang work area, terus tinggal klik OK, nanti dia otomatis bikin maskingannya sendiri kayak gitu. Nah, kalau sudah ada hasil maskingnya kayak gini, nah kalian tambahin efek mana nih, Boruto Com 2 nih. Nah ini hasil trace-nya. Sebenarnya gue salah, bukan di luar tadi, bukan di sini kalian nge-auto trace, harusnya di dalam sini ya. Nah, sudah jadi nih, hasil maskingannya sudah ada. Nah, awalnya itu kan saber tuh kayak gini. Nah, kalau sudah auto trace, kalian masukin efek sabernya aja. Efek saber tuh ada di sini, efek, terus video copilot, terus ada saber. Nah, nanti otomatis dia awalnya itu kayak gini, default. Nah, efek saber tuh awalnya kayak gini. Nah, terus cara pakai efek saber itu, yang customize core-nya ini, core type-nya itu kalian pilih yang layer mask ya. Karena auto trace tadi sudah ada ya, maskingan otomatisnya. Nah, nanti dia otomatis kayak gini dia jadinya. Oke. Dan di sini presetnya gua pilih yang apa tadi? Windy. Nah, wine ya, kayak gini. Set. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Nah, dan dia jadinya kayak gini, bro. Nah, oke. Dan sesudah itu, ini udah jadi kayak gini. Dan terakhir di sini gua kasih sebenarnya kalau kita lihat dari awal, nih yang awal, sebenarnya gue ngebuka matanya itu di bagian yang ini. Harusnya kan mata yang terbuka itu harusnya di bagian sini. Jadi ini gua salah. Jadi gua ngakalin. Nih gua tambahin efek, sebenarnya ini lens flare aja sama glow ya. Kalau gua nyalain, nah ini kayak ada efek titik nih. Ini pecah banget karena sorry ini gua pakai yang half ya. Kalau full itu jadinya berat banget ya. Jadi ini ada titik putih itu seolah-olah matanya dia, mata bercahayanya dia. Jadi di sini gua cukup masukin lens flare sama glow ya. Lens flare-nya itu gua cukup pakai satu aja karena gua pengennya dia kecil aja dikit ya. Sama glow-nya itu kalian bisa ikutin aja ini. Gua pakai glow threshold-nya segini, sampai intensity-nya gua pakai yang segini. Jadinya dia kayak ngebulet gitu, bukan nyebar warnanya. Nah, jadinya kayak gini. Terus kalau kita play, nah ini jogennya ini gua pakai tracker baru ya. Jadi gua nge-tracking di bagian matanya ini lagi. Ya, terus nge-tracking sama caranya kayak yang tanduk tadi. Caranya sama. Kalian bikin null object, terus kalian track motion sama aja kayak gitu. Dan ini kan 04 nih. Nah, ini dan ada 04 nih. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bikin titik terus parent linkkan ke bagian track motionnya, dan hasil akhirnya itu kayak gini dia. Kalau kita play, nih kita balik lagi ke feed, jadinya itu kayak gini. Nah, kayak gini dia hasil akhirnya, walaupun tidak sebagus Hollywood punya ya. Walaupun kita skill amatir gini, yang penting kita bisa buat yang lumayan lah seperti ini. Dan kayak gini dia cara buat efek VFX ya dari Boruto, oke? Dan itu dia tadi gua nge-breakdown ya cara gimana buat VFX-nya dari animenya Boruto ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.